Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hila Taskia dengan NPM 2241190. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9 manajemen keuangan, yaitu analisis struktur modal. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi struktur modal. Nah, menurut Sajrial tahun 2009, struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen serta utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham, preference, dan saham biasa. Sementara itu, menurut tokoh lainnya yaitu Martono dan Harjito pada tahun 2010, struktur modal ini atau capital structure merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kemudian setelah tadi ada definisi dari struktur modal sendiri, di sini saya akan menjelaskan yang kedua itu tentang pembagian dan kebijakan struktur modal. Nah, kebijakan struktur modal ini merupakan keputusan penggunaan sumber dana untuk membiayai operasional perusahaan. Penggunaan utang mempunyai konsekuensi menanggung beban biaya bunga. Semakin besar jumlah utang, semakin besar biaya bunga yang harus ditanggung, sehingga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan suatu perusahaan itu. Nah, struktur modal ini pada dasarnya merupakan suatu pembiayaan permanen yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing, di mana modal sendiri terdiri dari beberapa jenis saham dan laba ditahan. Kemudian di sini ada rasio struktur modal. Nah, menurut Brigham dan Houston pada tahun 2011 menyatakan bahwa struktur modal yang optimal suatu perusahaan adalah struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan. Struktur modal dapat dinyatakan dalam rasio debt to equity atau DER. Struktur modal ini diukur menggunakan rasio utang terhadap modal, debt to equity rasio, yaitu rasio untuk mengukur besarnya perbandingan utang dengan modal, bertujuan untuk mengetahui besaran setiap rupiah modal yang menjadi jaminan hutang. Kemudian di sini ada struktur modal dan kebijakan perusahaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerjaan, kebijakan perusahaan adalah peraturan yang ditulis oleh perusahaan yang berisi syarat kerja dan tata tertib korporat. Nah, kebijakan dan prosedur perusahaan ditetapkan untuk menetapkan aturan perilaku dalam suatu organisasi yang menguraikan tanggung jawab karyawan dan pemberi kerja. Pengelolaan kebijakan dan prosedur perusahaan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja serta kepentingan bisnis pemberi kerja. Tergantung pada kebutuhan organisasi, berbagai kebijakan dan prosedur penetapan aturan mengenai perilaku karyawan, kehadiran, aturan pakaian, privasi, dan bidang lain yang terkait dengan syarat dan juga ketentuan kerja yang ditetapkan pada perusahaan tersebut. Kemudian setelah tadi ada definisi struktur modal, kemudian ada pembagian dan kebijakan struktur modal, kemudian ada rasio struktur modal, kemudian yang saya akan jelaskan yaitu struktur modal dan kebijakan perusahaan. Oke, tadi ada pembagian dan kebijakan struktur modal, rasio struktur modal dan kebijakan perusahaan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kebijakan struktur modal. Nah, kebijakan right issue merupakan upaya emiten untuk menghemat biaya emisi serta menambah jumlah saham beredar. Dengan adanya right issue, maka struktur modal perusahaan akan berubah.
Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara jumlah utang dengan modal sendiri. Jika struktur modal perusahaan diubah dengan menggunakan cara saham penawaran terbatas, akan berakibat jumlah saham yang beredar akan semakin besar. Kemudian di sini ada teori struktur modal. Nah, teori ini tuh berpendapat bahwa adanya struktur modal yang optimal yang berarti memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, yakni bisa berubah-ubah untuk memperoleh nilai perusahaan yang optimal. Kemudian adanya struktur modal ini memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Kemudian terdapat beberapa teori landasan untuk melaksanakan struktur modal. Nah, ada 5 teori yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada teori pendekatan tradisional. Yang kedua ada teori pendekatan Modigliani dan Miller. Yang ketiga ada teori trade-off dalam struktur modal. Yang keempat ada teori pecking order. Kemudian yang terakhir ada teori asimetri informasi dan signaling. Kemudian ada struktur modal dan pemberdana perusahaan. Nah, struktur modal ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. Sumber dana yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk operasionalnya agar mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba, meningkatkan nilai perusahaan. Baik, tadi sudah saya jelaskan yang ada di dalam materi analisis struktur modal ini. Contohnya itu ada definisi struktur modal, yaitu definisinya saya jabarkan menurut Sahril tahun 2009, kemudian dari tokoh Martono Daharjito pada tahun 2010. Kemudian setelah definisi tadi saya menjelaskan ada pembagian dan kebijakan struktur modal. Setelah pembagian dan kebijakan struktur modal ini ada rasio struktural modal. Nah, pengertian dari rasio struktural modal ini dinyatakan oleh Brigham dan Houston pada tahun 2011, yaitu dinyatakan dalam rasio debt to equity atau DER. Rasio itu tuh mengukur besarnya perbandingan utang dengan modal. Kemudian ada struktur modal dan kebijakan perusahaan. Kemudian setelah ada struktur modal dan kebijakan perusahaan, itu ada right issue dan kebijakan struktur modal. Nah, right issue itu tadi merupakan upaya emitmen untuk menghemat biaya emisi serta untuk menambahkan jumlah saham beredar. Kemudian ada teori struktur modal. Nah, struktur modal ini bertujuan tadi itu dapat mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu tadi ada teori landasan untuk melakukan struktur modal, yaitu ada 5. Tadi itu ada teori ada teori pendekatan, contoh itu teori pendekatan tradisional, Modigliani dan Miller, teori trade-off, ada teori pecking order, kemudian ada teori asimetri informasi, kemudian ada struktur modal dan sumber dana perusahaan. Baik, saya akan menyimpulkan semuanya, yaitu struktur modal merupakan antara modal ditahan dan kepemilikan perusahaan dengan modal asing yang berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Nah, pengelolaan kapital struktur ini bertujuan untuk memadukan sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan kapital struktur ini yang baik akan menandakan perusahaan berada dalam pengelolaan keuangan yang baik. Kondisi finansial terjaga aman sehingga perusahaan terhindar dari kerugian yang akan mendatangkan masalah. Untuk memudahkan pengelolaan struktur modal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah untuk
mengoptimalkan proses bisnis dengan menggunakan aplikasi seperti online pajak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ke-9 tentang analisis struktur modal dalam mata kuliah manajemen keuangan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.